Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat berkat, buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Bahkan hari ini Tuhan, kami bisa punya kesempatan untuk bisa saat teduh, memuji, menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur juga buat kepercayaan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Meskipun kadang kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami, untuk terus mempercayakan kami beberapa hal Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkati urapi setiap kami, agar kami bukan hanya mendengar, tapi kami dapat mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini. Menyapa buat keluarga HCC Palu, HCC Luwuk, dan yang lagi di luar kota. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, semangat yang sama, kerinduan yang sama kita untuk mendapatkan firman Tuhan dan suara Tuhan buat pagi hari ini. Puji Tuhan, saya berdoa biar setiap kita diberkati, setiap kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya.
Saat ini kita ada di bulan September di sebuah seri pengajaran tentang selfless. Dan secara singkat, selfless itu bahasa Inggris lawan kata dari selfish. Selfish itu artinya egois atau selalu mementingkan diri sendiri. Sedangkan selfless adalah lawan kata dari selfish, lawan kata dari egois, yaitu tidak mementingkan diri sendiri atau bisa juga dibilang lebih mengutamakan orang lain dibanding diri kita. Tetapi sepanjang bulan ini saya berdoa kita akan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan di setiap ibadah minggu, di saat teduh. Saya berdoa biar kita lebih memahami makna yang lebih dalam dari kata selfless ini. Bahwa selfless bukan hanya sekedar atau semata-mata perbuatan baik kita terhadap orang. Tetapi bagaimana kita tidak lagi berpusat kepada diri kita, tetapi berpusat kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu, hidup untuk Tuhan. Itulah selfless yang sesungguhnya. Dan hari ini kita akan belajar selfless dari kisah Nabi Yunus. Nah, kalau saudara pernah sekolah minggu pasti pernah dengar cerita ini, karena ini cerita yang seru juga ya kalau di sekolah minggu. Karena Yunus itu masuk di perut ikan. Nah, secara singkat saya cerita sinopsisnya. Nabi Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam kedua di Kerajaan Utara. Ia mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan musuh Israel. Kejahatan penduduk Niniwe yang luar biasa telah membuat Yunus bersikap antipati terhadap mereka. Yunus berpikir bahwa ia mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan. Karena itu ia memilih melarikan diri ke Tarsis. Nah, bagaimanapun upaya Yunus untuk lari dari kehendak Tuhan, ada cara Tuhan yang unik untuk membawa kembali Yunus kepada tugas yang ia harus terima, yaitu memakai orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kita tahu ceritanya, Yunus akhirnya harus dilemparkan dari kapal dan masuk ke perut ikan. Ini sebuah kisah yang spektakuler ya. Tetapi ada cara-cara yang unik untuk Tuhan menarik kembali kita kepada panggilannya, kepada apa yang Tuhan rindu kita hidupi. Dan kita tahu bahwa akhirnya cerita selanjutnya Yunus bertobat dan kembali melakukan panggilan Tuhan. Seringkali kita membaca kisah Yunus dari sisi ketidaktaatannya yang mengakibatkan Yunus masuk ke perut ikan. Tetapi jarang kita menyoroti kisah setelah kejadian itu, yaitu bagaimana Yunus akhirnya mengerjakan atau menghargai kesempatan kedua itu. Dan kita dapat melihat bahwa Tuhan tetap dapat berkarya di kesempatan kedua. Oleh karena itu judul saat teduh hari ini saya beri judul kesempatan kedua. Seberapa banyak dari kita rindu untuk memiliki kesempatan kedua? Atau mungkin hari ini ada di antara kita sedang menghidupi kesempatan kedua. Mari kita belajar lebih dalam tentang kisah Yunus kali ini. Kalau kitab Yunus saudara baca di pasal pertama itu menceritakan tentang Yunus menolak panggilan Tuhan. Kemudian di pasal yang kedua ketika dia masuk ke perut ikan menceritakan tentang penyesalan atau Yunus yang tobat. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dia mulai berbicara kepada Tuhan. Dan di pasal yang ketiga berbicara tentang akhirnya Yunus diberikan kesempatan kedua. Dan Yunus melakukan tugasnya. Dan orang Niniwe bertobat. Puji nama Tuhan. Yunus 3 ayat 4-5. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung dan seterusnya. Kita bisa membaca di kitab Yunus ini bahwa akhirnya orang Niniwe bahkan sampai pemimpinnya itu bertobat, melakukan puasa dan lain-lain. Dan di ayat terakhir juga dikatakan bahwa Tuhan menyesal terhadap rencananya untuk membinasakan mereka. Artinya orang Niniwe diselamatkan oleh Yunus yang melakukan panggilan Tuhan terhadap hidupnya. Nah, selain sering digunakan untuk menakut-nakuti orang agar jangan menolak panggilan Tuhan, sebenarnya kisah ini juga dapat digunakan untuk memberi semangat bagi mereka yang sudah terlanjur meninggalkan panggilan Tuhan, bahwa masih ada kesempatan. Amin, saudara. Mari kita kembali berbalik kepada Tuhan dan kejar kembali panggilannya Tuhan. Dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Bahwa Tuhan masih bisa berkarya walaupun di kesempatan kedua. Pengalaman pribadi saya dulu waktu saya masih youth dulu, pernah menolak untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam melayani. Akhirnya saya mengalami masalah di sekolah, saya mengalami nilai saya yang menurun, saya mengalami beberapa masalah keluarga. Dan akhirnya saya berpikir, sepertinya Tuhan menegur saya.
tetapi saya sudah malu karena saya sudah menolak pelayanan. Atau mungkin ada pengalaman dari hidup pribadi saudara yang saudara sempat menolak panggilan Tuhan, atau sempat menolak sebuah ajakan untuk ke sebuah perkumpulan ibadah. Dan sepertinya saudara mengalami yang namanya teguran Tuhan. Kemudian saudara mulai merasa malu, atau saudara mulai merasa ego dan pride saudara mulai bergejolak, berpikir bahwa kalau saya datang ke gereja, atau kalau saya melayani Tuhan, atau saya memenuhi panggilan Tuhan, ntar orang-orang bilang apa? Ntar orang-orang bakal bilang, nah tuh kan kapok, udah dipanggil Tuhan, tapi gak mau begini-gini dan lain-lain sebagainya. Asumsi kita mulai terbentuk di pikiran kita. Nah, kisah dari Yunus ini kita mau sorot di aspek kesempatan kedua. Artinya selfless. Nah, selfless ditemukan di area ini, yaitu di mana kita sudah tidak lagi mementingkan ego dan pride kita. Meskipun kita sudah mengalami hal yang buruk di mata orang mau judge kita, orang mau komen tentang kita, apapun itu asumsi mereka, biar kita bisa menyingkirkan ego dan pride kita, kesombongan, keangkuhan kita, rasa malu kita, untuk tetap maju, untuk tetap memenuhi panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kata orang mau bilang ini itu, gak usah peduli, bahwa saya mau tetap memenuhi panggilan Tuhan. Dan saya percaya saat kita setia, saat kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saat kita berbalik kepada panggilan Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan, penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara. Roh Kudus akan memampukan saudara. Amin, saudara. Mungkin selama ini ada yang sudah rasa, aduh saya malu untuk datang lagi ke gereja, nanti teman-teman bilang apa? Atau mungkin, ya dulu saya sudah terlanjur tolak pelayanan itu, ntar kalau saya datang lagi bilang mau diberikan kesempatan lain lagi, nanti orang-orang bilang apa? Mari kita lihat Yunus, yang meskipun rasanya ini ceritanya sudah cukup tren atau cukup viral, ada orang yang masuk di perut ikan, tapi Yunus gak peduli itu. Dia tetap datang dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lihat, mujizat Tuhan masih nyata. Tuhan masih pakai Yunus. Saya percaya Tuhan mau pakai hidup saudara. Amin, saudara. Apapun yang bagi di pikiran saudara mungkin sudah terlambat, atau mungkin saudara usia saudara sudah lanjut, atau mungkin saudara sudah terlanjur menyia-nyiakan kesempatan, percayalah bahwa masih ada kesempatan kedua. Kalau saat ini saudara masih menonton, menyaksikan tayangan ini, artinya masih ada kesempatan. Kalau saudara masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, percayalah masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari singkirkan ego, singkirkan keangkuhan diri. Apapun yang bakal dibilang oleh orang, komentar orang, penghakiman orang, tidak usah peduli. Ingat bahwa kita tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita atau untuk orang lain, tetapi untuk kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita kembali semangat untuk mau memenuhi panggilan Tuhan, kembali semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kami bahwa masih ada kesempatan. Tuhan masih rindu untuk pakai hidup kita. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami untuk terus hidup di jalannya Tuhan, untuk bisa memenuhi panggilannya Tuhan. Kami mulai hari ini bikin komitmen di hadapan Tuhan, bahwa kami bukan mau hidup dari apa kata orang, tapi kami mau hidup dari apa kata Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami, arah pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan kami mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini, bahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.